Ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas Channel. Channelnya masih di seputar dunia bonsai kelapa. Gimana kabarnya? Saya harap teman-teman semua di rumah sehat-sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun, sehingga masih tetap semangat berkarya berkreasi di dunia bonsai kelapa. Nah, melanjutkan sharing saya terdahulu mengenal karakter bahan kelapa yang ingin kita jadikan bonsai. Kali ini saya ingin sharing lagi dari dari jenis kelapa kuning. Ini saya sudah punya contoh 2, bahannya masih setengah jadi, belum sempurna pecah daunnya. Ini adalah dari jenis kelapa kuning, atau mungkin lebih ngetren disebut dengan kelapa gading orin, karena warnanya menjurus kuning ke orin ya. Jadi lebih populer disebut gading orin. Nah, untuk bahan ini sendiri teman-teman, ini umurnya berbeda. Yang ini kurang lebih ada 11 bulan dan ini ada 9 atau 9,5 bulan ya. Kira-kira segitu. Bedanya hanya 1,5 bulan saya dapat bibitnya. Nah, sebelum saya sharing lebih jauh, seperti biasa yang belum bergabung di channel saya, pojok kiri atas nama channel saya, tombol subscribe, lonceng silahkan diaktifkan sehingga kita bisa saling mengisi ya. Sekali lagi ini sharing versi saya. Jika teman-teman punya pendapat atau pengetahuan yang mungkin saja berbeda, nah di situ kita saling berbagi, saling mengisi ya. Oke, lanjut ke pokok atau topik yang akan kita bahas selengkapnya. Nah teman-teman, sambil saya melakukan perawatan rutin nanti pada bahan yang ini, tapi sebelumnya kenapa saya tampilkan contohnya ada 2, karena ini gayanya berbeda teman-teman. Ini akarnya tidak begitu kelihatan karena tertanam di medianya, sehingga saya tampilkan yang ini juga biar nanti sharing akarnya lebih kelihatan ya. Saya mau dekatkan lagi biar lebih jelas ya. Saya mulai dari bahan atau contoh yang ini teman-teman, karena ini akarnya kelihatan. Kita bahas dari akar. Tapi sebelumnya teman-teman, untuk jenis ini saya masukkan dia ke hibrida ya. Sekali lagi ini versi saya, karena hampir sebagian besar dari jenis ini yang saya temui ciri-cirinya menyerupai kelapa hibrida atau bibit unggul. Seperti contoh, tumbuhnya sangat cepat, batang tidak terlalu tinggi, terus kalau berbuah jumlahnya sangat banyak. Nah, itu saya jadikan patokan, sehingga sekali lagi versi saya ini adalah kelapa hibrida. Nah, dari segi akar untuk jenis ini, karena ini menurut saya hibrida, sama seperti karakter akar yang sudah saya sempat bahas sebelumnya dari jenis hibrida hijau ataupun hibrida kuning atau kuning bulan. Jadi karakter akarnya hampir sama.
Untuk ukuran dia menengah ke kecil ukurannya, jadi sangat cocok dijadikan kreasi mame ataupun di atas batu karang, ataupun juga bisa dengan menambah hiasan kayu lapuk. Jadi seperti itu yang bisa dikreasikan, dan mungkin teman-teman tertarik mempunyai seperti ini, akar menggantung, silakan ya. Itu kreasi masing-masing, seni masing-masing bisa diekspresikan. Nah, itu dari segi akar tipikal hampir sama ya, seperti yang sudah saya bahas dengan bahan hibrida hijau. Oke, lanjut ke bonggolnya teman-teman. Bonggolnya saya akan pindah ke bahan yang satu sambil saya melakukan perawatan rutin. Nah, untuk bonggol dari bahan seperti ini sama ya, kecil juga, akan tetapi ada juga yang berbonggol besar. Jadi saya punya yang bonggolnya lumayan gede. Itu sekali lagi faktor media dan bahan juga menentukan, karena buah yang besar atau bibit yang besar ukurannya, walaupun ini kelapa kuning yang identik dengan buah yang kecil, itu nanti akan menghasilkan bonggol yang besar. Jadi faktor media juga mempengaruhi, dan faktor bibitnya, walaupun rata-rata ukurannya kecil. Nah, di sini walaupun sudah umur 9 bulan atau baru 9 bulan, tetapi karakternya sudah kelihatan ya, sudah kelihatan bonggolnya seperti ini, karena saya adalah tipe penyuka bonsai kelapa dengan menonjolkan karakter bonggolnya sebenarnya. Walaupun banyak kreasi yang saya bikin dari segi akar maupun yang lain, tapi awalnya adalah saya penyuka bonggol. Untuk membuat bonggol seperti ini, artinya kelihatan atau menonjol, saya biasa mempercepatnya dengan sistem pruning awal ya. Jadi hanya menyisakan beberapa pelepah, kurang lebih 4 ya, pelepah yang tumbuh baru. Jadi yang awal saya pruning. Seperti sekarang saya akan pruning dulu yang satu ini, karena sudah kelihatan melebihi target. Hingga pada akhirnya kalau sudah bonggolnya sesuai dengan yang saya harapkan, baru saya biarkan tumbuhnya banyak ya daunnya atau pelepah. Nah, ini dari segi karakter bonggol teman-teman. Bonggolnya hampir sama dengan hibrida yang lain, rata-rata kecil ya, menengah ke kecil, sama seperti akarnya. Itu dari segi bonggol. Jadi ini adalah favorit saya juga, hibrida, warnanya yang unik, oranye. Jadi sangat recommended lah kalau ingin membuat bonsai kelapa. Akarnya sudah, walaupun ini tidak kelihatan ya. Nah, didekatkan seperti ini. Itu dari segi bonggol. Selanjutnya naik ke pelepahnya teman-teman. Nah, pelepahnya ini elastis ya, elastis.
elastis, tapi lebih kaku sedikit dari yang kuning bulan, tapi masih elastis dia. Ini masuk kategori elastis, jadi gampang membersihkan pelepahnya. Tapisnya ini gampang membersihkan, bisa sampai ujung dengan memanfaatkan kelenturan dari pelepahnya. Nah, daunnya sendiri teman-teman, kebanyakan saya lihat warnanya agak kusam ya, tidak mengkilat seperti yang warna hijau atau warna kuning. Tapi pun walaupun ada ya, tapi rata-rata warna daunnya ini agak-agak ngedop dia, tidak mengkilap. Nah, ini lebih dekat karakter daunnya. Ini elastis juga dengan warna yang sedikit kusam, ngedop. Selanjutnya, oke, balik sedikit teman-teman untuk tapisnya ini teman-teman. Nah, tapisnya ini selama saya melakukan atau membuat bonsai dari jenis ini, pembersihan tapisnya ini atau karakter tapisnya ini agak alot ya, agak alot dibandingkan bahan yang lain. Saya kurang tahu juga penyebabnya, tapi pengalaman saya ini agak alot, jadi diperlukan pisau yang benar-benar tajam untuk membuat goresan seperti ini. Jadi diperlukan beberapa kali ya, karena saking alotnya. Tapi disitulah tantangannya, karena saya penyuka atau menikmati proses sayat menyayat ini ya, sangat menikmati. Jadi seperti ini. Nah, ini bagian ini yang agak alot, tapi kalau pisaunya tajam tidak masalah ya. Nah, itu dari tapis ya, tapisnya sedikit. Perlu sharing saya berdasarkan pengalaman. Nah, untuk pecah daunnya teman-teman, pecah daun rata-rata hampir sama dengan yang kuning bulan yang saya bahas sebelumnya. 5 bulan ke atas sudah belajar pecah daun, diiringi dengan batoknya yang mulai goyang karena nutrisinya sudah mulai menipis di dalam batok. Nah, kira-kira seperti itu yang bisa saya sharing berdasarkan pengalaman saya mengenai bahan jenis ini ya. Ini merupakan bahan favorit bagi kalangan penghobi bonsai karena warnanya yang unik ya. Mungkin tidak semua tempat penyebarannya merata bahan jenis ini, karena ini merupakan jenis bibit unggul, sehingga mungkin tidak semua daerah penyebarannya secara merata teman-teman. Nah, kira-kira seperti itu sharing yang bisa saya sampaikan mengenai jenis kelapa kuning ini, kuning orin atau gading orin. Semoga ada yang bisa diambil. Untuk sekarang sekian dulu video saya kali ini. Tetap semangat berkreasi, berkarya di dunia bonsai kelapa. Terima kasih teman-teman.